Karena semua itu hanya ada di pikiran kamu, hanya ada di dalam ekspektasi kamu sendiri soal dia akan bangun sendiri seolah dia adalah sosok yang paling baik dari yang sebelumnya. Hati-hati, karena setara bukan hanya dari segala pencapaian aja teman-teman. Jadi harus ada punya batasannya sendiri. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo hati, tempat dimana kalian bebas untuk berbicara dari hati ke hati. Kali ini hanya bareng gue lagi, Firda Indira, di segmen terbaru Tanya Haloha. Di segmen ini kita khusus untuk baca-bacain DM dan cerita-cerita kalian yang udah masuk ke Instagram, ke TikTok maupun ke kolom komen YouTube kita. Dan di sini gue mau ngerespon ada 2 cerita. Ini yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Firda, halo Kak Bocum. Kali ini dari gue dulu ya. Kak saya kan punya pacar, moodnya tuh kadang suka berubah gak jelas karena dia punya kadar mentally yang rendah. Di saat keluarganya gak pernah ngertiin keadaan dia dan aku sebagai pacarnya aja kadang gak pernah dianggap untuk ngertiin dia. Padahal semuanya aku suka ngalah dan suka jadi ego. Mungkin maksudnya nurunin ego ya. Nah, apakah saya harus feel secure untuk menghindari perdebatan? Saya butuh opini dari Kak Firda dan juga Kak Bocum. Terima kasih, tolong jawab ya Kak. Oke, karena menurut gue dengan case ini, ketika orang memang mempunyai kadar kesadaran diri mengenai emosional dia yang gak bisa dikontrol, itu memang dia ngerasa semuanya tuh serba kurang, semuanya tuh serba salah, dan dia hanya bergantung dengan orang lain. Tapi gini ya, ini paling aku lebih ke mau komentarin tentang pasangan kamunya. Jangan karena saat ini pasangan kamu tuh lagi bisa nemenin kamu di saat kamu ngerasa sakit, atau kamu ngerasa dia adalah jadi penawar segalanya, dan jangan kira dia datang di waktu kamu terpuruk, kamu ngerasa dia gak bakal nyakitin kamu. Enggak kayak gitu caranya. Karena semua itu hanya ada di pikiran kamu, hanya ada di dalam ekspektasi kamu sendiri soal dia akan bangun sendiri seolah dia adalah sosok yang paling baik dari yang sebelumnya. Hati-hati, itu hanyalah ilusi aja ketika kamu ada di titik paling rendah. Maksudnya adalah ketika kamu ngerasa gue tuh udah coba ngertiin dia loh Kak, gue tuh udah coba ngasih apa aja ke dia loh Kak, tapi dia juga masih ngerasa kayak dia tuh sendirian, dia itu lonely, dia itu gak bisa merasa bahwa sekelilingnya itu ada support system yang baik. Gimana cara kamu untuk menghindari perdebatan sama dia adalah dengan menurunkan ekspektasi kamu juga. Bukan berarti dengan kamu udah memberikan segalanya terus kamu berekspektasi dan berharap dia untuk bisa ngebalikin apa yang kamu udah berikan kepada dia. Nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu ngerasa gue too much nih sekarang, ya maka turunin kadar kamu bisa berpihak sama dia, kadar kamu bisa mengerti dia, kadar kamu bisa untuk memberikan effort dan perhatian kepada dia. Yang ngebuat kamu ketika memberikan hal tersebut terlalu banyak, itu sakit. Kurangin rasa itu, kamu yang pegang kendali atas diri kamu sendiri. Kalau kamu mau itu semua berhenti gitu ya. Makanya aku pernah bilang juga di episode Tanya Haloha sebelumnya bahwa kita mesti paham atas kata sejajar itu apa. Kita sama ratakan dulu definisi dan prinsipnya. Menurut gue sama rata adalah tentang effort, sama rata adalah tentang bentuk perhatian dan pengertian, bentuk penurunan egosentrik personal, bentuk suatu pemahaman antara individu yang satu dengan individu yang lain. Bagaimana kita ketika menjadi individu pribadi sama bagaimana kita menjadi individunya orang tersebut, dalam POV-nya orang tersebut. Itu mesti kita pahamin juga. Oh, kalau gue ngasih ini terlalu banyak, gue malah nyakitin diri gue ya, gue malah ngebuat diri gue jadi overthinking ya. Tapi ketika gue ngasih ini berkurang, apakah di dianya akan aman? Oh, mungkin gak akan aman, tapi setidaknya itu ngebuat gue nyaman. Nah itu tuh, hal-hal kayak gitu tuh. Karena setara bukan hanya dari segala pencapaian aja teman-teman. Jadi harus ada punya batasannya sendiri. Dan batasan itu bagaimana kamu bisa mematokannya, itu hanya diri kamu sendiri yang tahu. Itu kalau menurut aku, saran dari aku untuk kamu. Tapi saran untuk pacar kamu, semoga dia dengerin episode kali ini. Gue cuma mau bilang bahwa tidak semua orang yang kamu rasa tidak akan menyakiti kamu, itu benar-benar tidak menyakiti kamu. Bukan berarti seseorang yang kamu anggap itu menjadi penawar rasa
kesepian kamu itu benar-benar bisa selalu ada dan selamanya untuk kamu. Jadi kamu gak bisa menaruhkan seluruh hidup kamu itu kepada pasangan kamu aja, enggak. Kayak aku sempat bilang di Halo Hati bahwa luka kita, trauma kita bukanlah tanggung jawab orang lain. Itu diri kamu sendiri, maka kenalah diri kamu dulu pribadi agar kamu bisa menyayangi seseorang jauh lebih dari apa yang sudah kamu bisa berikan selama ini. That's it. Kita masuk ke cerita yang kedua ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa ini jawabannya kurang memuaskan, nanti kita akan diskusikan lagi dan kita perdebatkan lagi bersama Bocum ya. Ini adalah cerita yang kedua. Bisa dibaca di sini. Kak, please bahas sex before marriage. Karena kalau kita jadi pasangan, gimana ya cara nanggepinnya kalau dia jujur dan apa yang harus kita lakukan? Nunggu yang sempurnakah atau bertahan dan memaafkan dia dari masa lalunya? Oke, menarik menurut gue. Karena gini, buat gue ketika memang kita sudah memilih untuk mau berpasangan dengan siapa, which is berarti kita sudah tahu apa saja yang pernah ada di dalam hidupnya dia. Lo gak bisa ngerubah apapun yang ada di masa lalu, tapi kalau memang sayang lo tulus sama dia, ya berarti lo harus terima segalanya, karena gak bisa diubah. Tapi bisa lo perbaikin. Makanya gue cuma bisa bilang kayak gini doang ya. Yang perlu kita lakukan di dalam hidup cuma satu, terus berusaha menjadi yang lebih baik, bukan kembali menjadi seperti dulu lagi gitu. Jadi buat gue kalau emang lo bisa nerima dia karena lo sayang sama dia, maka lo harus membantu dia untuk bisa berubah. Kalau gitu segitu dulu aja, selebihnya nanti akan gue bahas lagi di Halo Hati season 5. Jangan lupa ditonton di YouTube channel Blue Media. Kalau kalian mau cerita-cerita boleh banget tinggal DM aja ke Instagram Halo Hati, Instagram Blue Media, atau bisa aja komen di akun YouTube kita, dan juga bisa juga langsung aja ke TikTok kita Blue Media. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di follow. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.